Ada bapak-bapak punya istri solehah, punya istri rajin, ahli ibadah, istrinya cantik, luar biasa, rajin. Kok bisa Pak dapat Pak? Dia bilang pertolongan Allah Pak Ustaz. Gitu ya gitu. Dia mau sama saya karena pertolongan. Pas saya ngelamar lampu mati Pak Ustaz. Nah, jadi dia nggak jelas banget melihat saya gitu. Ya, akhirnya dia saya terima saya. Baik. Untuk menambah keberkahan kita baca satu surat An-Nasr, surat pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di ayat ini Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah datang, datanglah kemenangan. Pertama, idza jaiza seandainya, jika, jaa datang, ketika datang. Apaan tuh nasrullah? Ketika pertolongan Allah datang, wal fathu datanglah kemenangan. Jadi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu datang setelah adanya apaan? Nasrullah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini Bu, bagian dari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kan bapak cuma 3 orang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah mudahkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Hakim. Semoga yang kita lakukan jadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Siang ini temanya Nasrullah, pertolongan Allah. Wabil khusus kita lihat fenomena ini sekarang di Gaza, di Palestina. Ada bab yang namanya Nasrullah, ada bab yang namanya pertolongan. Atau dalam kehidupan kita, dari kita hidup sampai sekarang kita merasakan banyak banget pertolongan Allah, ya nggak tuh? Sering kita bilang, Pak Ustadz, kalau bukan karena pertolongan Allah nggak kayak sekarang Ustadz. Ini semata-mata karena pertolongan Allah Ustadz, ya nggak tuh? Ada bapak-bapak punya istri solehah, punya istri rajin, ahli ibadah, istrinya cantik, luar biasa, rajin. Kok bisa Pak dapat Pak? Dia bilang pertolongan Allah Pak Ustaz. Gitu ya gitu. Dia mau sama saya karena pertolongan. Pas saya ngelamar lampu mati Pak Ustaz. Nah, jadi dia nggak jelas banget melihat saya gitu. Ya, akhirnya dia saya terima saya. Baik. Untuk menambah keberkahan kita baca satu surat An-Nasr, surat pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di ayat ini Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah datang, datanglah kemenangan. Pertama, idza jaiza seandainya, jika, jaa datang, ketika datang. Apaan tuh nasrullah? Ketika pertolongan Allah datang, wal fathu datanglah kemenangan. Jadi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu datang setelah adanya apaan? Nasrullah.
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini Bu, bagian daripada akidah namanya. Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah ada bab yang namanya nasrullah. Ada bab yang namanya pertolongan Allah. Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad perang Badar cuma 315 bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang 1000 orang dengan senjata yang lengkap? Jawabannya karena ada namanya nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita secara pribadi merasakan betul juga dalam kehidupan kita. Nah, ini ntar muncul di layar. Pertama di surat Ar-Rum ayat 47. Surat Ar-Rum ayat 47, cuplikan ayatnya Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi kewajiban kami menolong orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina, dan menjadi haqqan alaina itu kewajiban kami, kata Allah apaan? Nasrul mu'minin, memberikan nasr, pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47 gitu. Kan ada tuh hadis Nabi mengatakan Thalathun haqqat 'alallahi aunuhum ay nasruhum. 3 kelompok manusia yang pasti ditolong Allah. Yang pertama, an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Entar ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh. Yang kedua, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, seorang budak yang bekerja mengumpulkan uang untuk memerdekakan dirinya. Itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang pertama diantaranya orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri. Nah, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin ada yang belum nikah bisa nikah, yang udah pernah nikah kemudian ada yang ditinggal bisa nikah lagi. Amin. Ada yang amin nih. Tapi kalau ibu-ibu gini ya, kalau banyak tuh orang perempuan suaminya wafat dia bertahan sendiri, ngurus anak segala macam, bisa perempuan ya. Anaknya 3, 4, ada nggak tuh? Ibunya ngurus anaknya 3 orang, 4 orang, dia bekerja juga, bisa tuh orang perempuan, bisa nggak tuh? Orang laki nggak bisa. Orang laki nih istrinya meninggal, puyang udah, wah, ingat. Enggak, terus sabar mau kawin lagi aja. Enggak meninggal aja puyang. Enggak ada itu ya, enggak ada. Gitu. Baik, kita kembali. Jadi surat Ar-Rum 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalimat haqqan alaina menjadi kewajiban kami. Padahal enggak ada yang wajib bagi Allah ya. Maksudnya Allah pasti tuh apaan? Menolong orang yang beriman. Kemudian di surat Mukmin. Surat Mukmin. Nama lain surat Mukmin surat apaan? Ghafir. Surat nomor 40. Jadi surat Mukmin punya 2 nama. Kalau nggak Mukmin, Ghafir. Nama lainnya. Surat ke-40 ayat 51. Nah. Abrakadabra. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Nah, kalau laptop canggih begini Bu. Baik, kita ulang dari awal tadi ya. Ulang dari pertama lagi. Ibu sekalian, hari ini kita bicara temanya adalah Nasrullah. Tadi ini surat Mukmin ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami. Ini kalau dalam bahasa Arab sebenarnya kalimat yang betul-betul di peneguhan gitu. Inna itu kan kalimat sumpah, sesungguhnya. Inna, nunnya nun taukid ya. Inna, lana ada lamnya lam li takkid lagi itu. Kalau seandainya bukan Quran, boleh kita baca inna nansuru rusulana. Pakai lam tuh peneguhan banget. Sesungguhnya kami pasti gitu.
akan menolong para rasul dan orang yang beriman di dunia dan pada hari kiamat nanti. Ini akidah, ini keyakinan bahwa kita harus yakin bahwa ada bab yang namanya nasrullah, pertolongan Allah. Jadi kalau kita merasa susah, asal kita benar, saya yakin Pak Ustadz Allah nolongin saya, gitu. Ini kan Quran janji, kan Quran nggak mungkin bohong, ya nggak Bu? Iya kan? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul. Ini kita dalil-dalil pembuka dulu ya. Tadi itu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban kami. Di ayat lain wa man nasru illa min indillahil azizil, sesungguhnya nasrun itu nasrun kemenangan, pertolongan datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Banyak orang yang dari zaman Nabi dulu, dari bahkan bukan zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi-Nabi sebelumnya, orang ada yang tidak suka dengan dakwah Islam. Ada nggak tuh? Nabi Zakaria dibunuh, ya kan? Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Ibrahim diapain? Dibakar oleh Raja Namrud, ya kan? Semua Nabi Isa, ya kan, mau dibunuh tuh, ya kan? Begitulah perjuangan para nabi. Banyak banget orang yang tidak senang, bukan orang yang tidak suka dengan agama ini, tapi kita yakin Allah pasti akan mengalahkan mereka. Walaupun kita hari ini Bu sedih dengan banyaknya korban di Gaza, sudah mencapai angka yang mati syahid 11.000 orang di kota Gaza di hari ke-30 berapa sekarang ya? 34 nih. Itu para syuhada 11.000 orang, itu yang terdeteksi, itu belum yang meninggal di jalanan, yang bergelimpangan, yang hilang, yang dibawa rentuhan. Jadi Kementerian Kesehatan Gaza tuh Palestina yang syahid 11.000 orang. Ya. Tapi kan kita yakin ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya kan? Pejuang Palestina di Gaza tuh, ya enggak? Sampai sekarang masih bisa melakukan perlawanan tuh. Kalau pakai hitungan otak manusia Bu, kalah ya. Diserang pakai angkatan udara, angkatan laut, Amerika, Jerman, Inggris, tentara bayaran turun semua tuh ya. Logikanya nggak mungkin menang Bu, ya nggak tuh. Bertahan sampai sekarang. Bahkan kemarin kata juru bicaranya udah 136 tank yang dihancurkan. Bayangan tuh ya. Kok bisa sih tadi tuh bahwa ada yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka senantiasa ingin memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu, seandainya mereka sanggup tuh. Di ayat lain Allah mengatakan, kita baca bareng-bareng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hastan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah, dan mereka akan menafkahkan harta itu terus menerus sampai menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang kafir akan dikumpulkan. Jadi Bu, bagaimana mereka kan sampai hari ini uang yang dikeluarkan oleh Amerika mendukung Israel ngebom Gaza, besar nggak dananya tuh? Besar banget itu. Bahkan katanya ekonomi Israel mulai bangkrut juga nih, saking banyaknya. Tentu kita sedih dengan para syuhada, tapi inilah perjuangan, ya kan? Inilah perjuangan bahwa orang tuh ingin menghalangi dakwah Islam, semakin dihalangi semakin gini. Di zaman Nabi dulu kan musim haji, Nabi Muhammad menggunakan musim haji untuk berdakwah. Sebelum hijrah nih, kan Nabi di Mekah kan, banyak orang kan ke Mekah bikin haji. Setiap ada orang dari luar datang ke Mekah, Nabi sampaikan, aku Nabi Muhammad, aku dapat wahyu gitu.
Maka orang kafir di Mekah berpikir, nih kalau dibiarkan berbahaya nih. Nih kalau dibiarkan berbahaya nih, ya enggak? Maka akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kafir memasang orang-orang mereka di pintu gerbang kota Mekah. Setiap orang yang masuk ke Mekah dibilangin, hati-hati, di Mekah ada orang namanya Muhammad. Dia ngaku-ngaku nabi, dia ngaku-ngaku dapat wahyu. Kalau engkau ketemu dia jangan didengerin. Muhammad tuh orang gila, ya kan? Dia tukang sihir, diprovokasi bu. Setiap orang ke Mekah dibilangin hati-hati, hati-hati. Ini kan black campaign, betul nggak tuh? Negatif campaign ya. Tapi ada kaidah begini bunyinya. Kullu mamnu'in marghub. Yang dilarang-larang biasanya bikin penasaran. Yang dilarang-larang biasanya bikin, ada pintu ditulisin, awas jangan dibuka. Ibu penasaran nggak? Kan dia buka ya, ya kan? Dulu zaman SD itu, zaman dulu banget ya, ada buku tulis, ada tulisannya, awas jangan dibuka. Kan kita penasaran. Pas kita buka, gua bilang juga apa lu jangan dibuka, udah gitu doang. Ya enggak? Orang tuh semakin dilarang semakin, maka ibu suami jangan dilarang-larang, biarin aja. Ya enggak? Antepin aja. Ya enggak? Kalau dilarang makin, kadang-kadang ada buku terbit, buku tulisannya setelah dilarang terbit, akhirnya terbit juga. Tuh nggak ada yang larang padahal tuh. Dia ingin memberikan kesan eksklusif gitu, bahwa buku ini dilarang terbit. Yang larang bininya takut nggak laku. Ya enggak? Kan di sampulnya tuh, setelah 5 tahun dilarang, akhirnya buku ini terbit juga. Kan kita nanya, siapa yang larang ya? Mau yang larang bininya kan, udah nggak usah bang, cetak gak ada yang beli bang. Ya enggak? Setelah 5 tahun udah bang cetak dah gitu. Tulis setelah 10 tahun dilarang, akhirnya dicetak juga. Kan kesannya eksklusif nggak tuh? Orang pada beli ya, wah buku terlarang nih gitu. Ada film baru keluar, setelah film dilarang beredar, sekarang boleh beredar. Ya kan? Kan orang film apaan sih? Film cemen biasa aja ya gitu. Ya kan? Namanya strategi marketing kan, bunyinya kullu mamnu'in marghub, yang dilarang-larang bikin penasaran. Setiap orang ke Mekah, hati-hati, ada orang di Mekah namanya Muhammad, jangan didengerin, jangan ketemu. Kan penasaran orang tuh. Ada beberapa orang sahabat, di antaranya Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang sahabat Nabi. Dia termasuk orang yang terprovokasi dengan omongan ini. Tapi dia penasaran, kenapa saya takut ya? Kalau Muhammad omongannya ngaco, kan aku orang pinter, dia anak kepala kabilah nih Tufail. Kalau Muhammad omongannya salah, kan aku bisa ini memilih gitu. Akhirnya dia temuin Muhammad, dia dengar omongan Nabi dan dia Islam gitu tuh. Ya kan? Sama ketika banyak lah di Amerika Serikat setelah 9/11 kan, pengeboman menara kembar tuh kan, banyak orang anti kepada Islam, justru malahan banyak orang tertarik kepada, bukankah hari ini juga sama? Ibu nonton videonya kan, banyak orang-orang di Amerika, di Eropa, apa sih rahasia keteguhan orang Palestina? Ya kan? Kan mereka cari di Quran tuh, kok bisa teguh begitu dan tidak sedikit yang akhirnya masuk Islam ya? Gitu tuh. Jadi maksudnya orang berusaha beragam cara untuk memadamkan cahaya Islam, tapi justru sebaliknya. Satu ayat lagi kita baca nih, satu ayat kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau Alhamdulillah. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka, provokasinya nggak tuh? Propaganda, dibilang pejuang Palestina itu teroris, dibilang segala macam lah. Tapi Allah tidak menghendaki selain akan menyempurnakan agamanya, meskipun orang tidak menyukainya. Jadi ini sebagai ayat-ayat pembuka bahwa nanti ada bab yang namanya Nasrullah, bab pertolongan Allah. Ini harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Orang-orang Palestina kalau ditanya, kamu yakin menang? Kita yakin kita menang. Kita yakin Allah menolong kita, gitu tuh. Logikanya Bu, setelah sekian puluh tahun di embargo, di boykot, itu kan Gaza mati ya. Tapi mereka bisa melawan tuh kan. Kalau otak pikiran manusia biasa nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ya enggak? Tapi kita yakin ada bab yang namanya Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Gini, ada teori namanya teori the dark hour. Teori kegelapan yang sangat gelap. Orang tuh kalau hamil, kalau belum mules banget belum beranak. Betul nggak, Bu? Kalau coba mules-mules dikit ya, apalagi yang udah hamil anak yang ke-8 ya nggak? Kan udah pengalaman, ya nggak tuh? Baru alah ini mah tadi gitu ya. Kan yang panik-panik anak yang pertama ya, Bu. Ya kan? Ada namanya teori the dark hour, kegelapan yang sangat gelap. Di setiap akhir menjelang titik sukses, seorang akan menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa susahnya. Jadi di akhir menjelang dia sukses tuh orang akan berhadapan dengan kayak tadi, ibu kalau mau melahirkan, katanya saya belum pernah melahirkan ya. Ibu tuh kalau mau melahirkan katanya sakitnya sakit banget gitu ya. Tapi habis itu ngapain? Lahir, gitu tuh. Jadi ada puncaknya sakitnya gitu ya. Kayak orang lagi mencet jerawat tuh, ada cerat udah dah ya enggak. Kan sebelum dia keluar ada yang sakit banget ya. Kalau kita mau diambil darah ya, kita mau diambil darah nih. Kan itu kadang sakit banget ya. Habis itu udah kan, udah gitu. Jadi ada namanya teori dark hour. Kalau kata era Kartini, habis gelap terbitlah terang. Kalau belum gelap banget, Bu, pagi belum datang. Kan kalau maghrib mulai gelap tuh. Ya, jam 8, 9 mulai makin gelap, jam 12 malam mulai gelap banget ya. Tapi udah jam 12 udah gelap banget, habis itu apa yang terjadi? Pelan-pelan ngapain pelan-pelan? Mulai terang gitu. Jadi di setiap akhir orang itu menjelang sukses akan menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa susahnya. Ya kan? Kemarin di Gaza di Palestina kan yang meninggal 11.000 orang, yang luar biasa ya. Kenapa segitu banyak korban? Insya Allah Allah akan berikan kemenangan yang luar biasa. Allah akan berikan pertolongan, kemenangan yang luar biasa tuh, ya kan? Sama dalam hidup kita kadang, wah, apalagi ibu ini kan melahirkan. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Bisa nggak lagunya? Derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Emang suaminya aktif, ya, mau diapain? Buka dah surat Yusuf ayat 110. Saya nggak ada ayatnya nih. Yusuf 110. Hatta idza stai'asar rusulu walladzina amanu. Hatta idza stai'asar rusulu wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketemu Ibu di Quran Yusuf ayat 110. Ada ya? Kayak yang udah ketemu kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza stai'asar rusulu wa zannu annahum qad ribu ja'ahum nasruna nasya fala yuraddu ba'suna illal qaumil mujrimin. Apabila para rasul nih gini, dulu tuh pada zaman Nabi Muhammad dah. Ketika Nabi Muhammad yakin udah nggak ada lagi harapan kan di kota Mekah tuh, Bu. Pernah Nabi ditanya sama Aisyah tuh. Saya lupa kalau Aisyah Fatimah tuh. Ya Rasulullah, kapankah waktu paling berat dalam hidupmu? The dark hour di masa engkau yang paling gelap dalam hidupmu Nabi. Kalau kata Nabi di tahun ke-10 kenabian. Amul Huzni, tahun duka cita. Ketika Nabi Khadijah meninggal istrinya. Sedih enggak Nabi tuh? Istrinya meninggal, sedih enggak Nabi? Tuh para suami begitu tuh Bu, kalau istrinya meninggal sedih. Dia enggak percaya. Khadijah meninggal, sedih enggak Nabi? Tuh para suami itu begitu Bu. Dia nggak percaya. Sampai tahun itu dikasih nama tahun kesedihan, ya kan? Amul Huzni. Khadijah meninggal, pamannya meninggal. Makin sedih Nabi. Di Mekah disakiti luar biasa. Nabi ambil keputusan hijrah ke Taif. Semoga di Taif diterima. Ternyata di Taif diterima apa ditolak?
Dilempari batu Nabi itu, berdarah-darah Nabi itu balik ke kota Mekah. Di Mekah nggak diterima Nabi, Bu. Dan Nabi kan istirahat di sebuah pohon kebun anggur kan. Nabi sampai malaikat datang, ya Muhammad, kalau kau mau tuh orang Taif aku terbalikin ya nggak? Nabi munajat, jangan kata Nabi. Nabi kan bermunajat, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata, ya Allah aku adukan kesusahanku. Nabi munajat tuh. Kata Nabi Muhammad, itulah masa paling gelap dalam hidup. Jadi masa, kalau tadi saya the dark hour nih. Singkat cerita, begitu pulang dari Taif, Nabi ada orang Mekah nolongin Nabi, Allah hibur Nabi. Apa hiburannya? Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj Nabi pulang dari Taif tuh, lagi sedih-sedihnya tuh diajak jalan-jalan. Maka kalau ibu lagi ada masalah, apa solusinya? Tidak semua sakit obatnya minum obatnya. Mau ada penyakit obatnya jalan. Ya kan? Jadi singkat cerita, dalam itu kan Nabi Isra Mi'raj dalam kondisi lagi ibarat orang tuh lagi bukan patah hati ya, lagi istrinya nggak ada, ya kan, pamannya meninggal, Nabi didustakan, ya kan. Allah ajak jalan-jalan tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil, dan akhirnya naik ke Sidratil Muntaha. Buat apa Nabi diajak jalan-jalan? Linuriyahu min, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jalan-jalan ngeliat ini. Sama lah ibu kalau jalan-jalan kan, soalnya foto-foto, hai guys, ya kan. Saya ulangi, tidak semua penyakit obatnya adalah minum obatnya. Ada penyakit obatnya adalah jalan-jalan. Nah, saya terus terang paling senang jalan-jalan sama ibu-ibu. Banyak makanan, ya kan. Dari berangkat sampai pulang nggak habis. Makanan. Jalan-jalan hari Ahad, hari Minggu, hari Jumat bikin lontong. Elah ya enggak. Basi ya enggak. Enak banyak makanan. Cuman kalau sama ibu enggak enak cuma satu, jalan-jalan. Pipis mulu. Kan ngisi bensin. Tat ada toilet ada Bu. Yang nanya atuh turun semuanya. Ngisi bensin 5 menit. Pipis setengah jam. Di mana-mana ada coba dah kalau ini. Jadi namanya, ya Rasulullah, kapankah masa paling gelap dalam hidup kita? Namanya teori the dark hour ya. Masa yang paling gelap dalam kata Nabi ketika aku diusir dari Taif. Ketika Khadijah meninggal, Abu Bakar meninggal, ke Taif ditolak kan, dan Nabi berlumuran darah tuh, Nabi bermunajat, Allah langsung ajak jalan-jalan. Jalan-jalan tuh metasliyah, pelipur lara. Ya kan, jalan-jalan ke Aqsa, ketemu para nabi, ya kan. Nah, pulang Isra Mi'raj yang terjadi adalah kemenangan-kemenangan. Kan Isra Mi'raj tahun ke-10, ya kan. Tahun ke-11 beberapa orang dari Madinah bikin haji, ketemu Nabi, masuk Islam, baiat Aqabah yang pertama. Tahun ke-12 banyak lagi, lebih banyak lagi dari Madinah ke Mekah bikin haji, ketemu Nabi, diam-diam masuk Islam, baiat Aqabah yang kedua, ya kan. Tahun ke-13 Nabi hijrah ke Madinah. Kemenangannya begitu ya ke Madinah kan. Tahun kedua di Madinah perang Badar, Nabi menang. Tahun ketiga perang Uhud. Jadi selalu saja ada bab yang namanya teori itu kegelapan yang paling gelap. Sampai Nabi mengatakan, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan orang-orang kafir Quraisy itu, dan telah yakin bahwa mereka didustakan, dan saat itu datanglah kepada Rasul pertolongan kami, pertolongan Allah. Jadi kadang-kadang bahwa kita yakin pasti akan Allah berikan kemenangan, dan diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang yang berdosa. Nah, baik ibu sekalian rahimakumullah, ini bab nas. Kita akan bicarakan setelah ini contoh-contoh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian pertama, bahwa ada bab yang namanya Nasrullah, ya kan. Bahkan di ayat lain, di surat apa tuh, hasibtum ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim. Jadi apakah kau dibiarkan engkau beriman padahal belum datang kepadamu ujian orang yang terdahulu, ya enggak tuh, sampai hatta yaqulur rasul walladziina amanu mata nasrullah, ya enggak.
Sampai Nabi berkata, "Mana pertolongan Allah?" Allah jawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Pertolongan Allah sangatlah dekat gitu tuh. Tunggu sebentar. Saya ngambil handphone dulu. Baik, sekarang kita lihat contoh pertolongan Allah pada beberapa orang nabi. Kita akan lihat pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah contoh nabi, rasul, manusia yang ditolong Allah dari lahir. Dari orok Nabi Musa ditolong Allah. Ya enggak? Dari orok tuh Nabi Musa, ya kan? Gini bunyi kaidahnya. Idza aradallahu amran hayya'a asbabahu. Idza aradallahu amran hayya'a asbabahu. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah siapkan sebabnya. Orang naik ada sebabnya, orang jatuh juga ada sebabnya. Gitu. Orang berjaya ada sebabnya, orang juga hancur karirnya, hancur semuanya, ada nggak sebabnya? Kadang-kadang sebabnya bukan sebab yang besar, sebab yang sepele. Ya nggak tuh? Orang yang diagung-agungkan, ya nggak, dimuliakan, tiba-tiba jadi hancur namanya, ya nggak tuh? Tapi apa sih ada penyebabnya? Idza aradallahu amran hayya'a lahu asbabahu. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti ada aja sebabnya. Ini cerita sedikit ya. Saya pernah diminta ngisi acara di sini di Masjid Sunda Kelapa ya. Waktu itu zaman-zaman Ustadz Yusuf Mansur pertama kali tampil, lagi heboh-hebohnya, lagi rame-ramenya kan. Dulu kan Ustadz Mansur kalau beliau ceramah yang hadir tuh penuh. Waktu itu Sunda Kelapa ngundang beliau, Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan acaranya bukan di masjid, di halamannya tuh. Jadi di teras belakang tuh bikin panggung. Jadi orang tuh takut di dalam nggak muat ya, di luar tuh di taman. Kalau beliau takut beliau terlambat, saya diminta ceramah pertama. Kalau beliau datang duluan, saya ceramah kedua. Kalau beliau belakangan, saya gitulah, cadangan, featuring. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2010, 11, 12 gitu lah, ya kan? 2012 atau 2013 pokoknya awal-awal beliau muncul tuh. Kan beliau bicara sedekah kan. Awal-awal pokoknya kalau beliau ceramah tuh orang tuh ramai banget gitu. Datanglah tuh di Sunda Kelapa kan, saya datang tuh jamaah banyak banget tuh jadi sekali lagi bukan di dalam, di luar supaya orang banyak kan. Bikin panggung gitu. Saya datang duluan, beliau belum datang gitu. Tiba-tiba beliau nggak datang. Kata Pak Ustadz, siapa nggak datang Ustadz, berhalangan. Yang datang santrinya katanya. Waduh, saya bilangnya kan orang pengen dengerin Yusuf Mansur bukan saya, ya kan. Wah, kata siapa tuh orang nggak terkenal juga. Gitu. Akhirnya saya mikir, aduh ya kan, akhirnya ada santrinya beliau, wakil ngomong sebentar kan, namanya santri kan, kayak 5 menit dah. Akhirnya saya jadi ceramah utama saya itu. Kan orang pengen Yusuf Mansur ya. Saya ceramah lah, selesai dah ceramah saya. Gara-gara itu saya jadi ngajar rutin di Sunda Kelapa gitu. Gak usah, saya malah dianggap saya penyelamat lah gitu, penyelamat, dan akhirnya ya gara-gara itu. Jadi gini, orang tuh kadang-kadang ada penyebabnya ya, ada penyebabnya gitu, ya enggak? Ustadz kok bisa ngajar di Sunda Kelapa? Itu dari awal tadi itu, awalnya. featuring. Maka jangan sedih kalau jadi pemain cadangan, ya enggak? Kan orang kadang sedih jadi kiper cadangan, sedih nggak tuh? Ya, pemain kiper cadangan. Jadi kadang-kadang tuh Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu buat kita, Allah berikan sebabnya. Kemarin gara-gara pandemi banyak yang meninggal dunia ya. Tapi ada nggak gara-gara pandemi mendapatkan keberkahan? Ada ya. Jadi punya orang, ada yang berkibar usaha di tengah pandemi itu, ada nggak? Ya kan? Mungkin ibu-ibu kali diantaranya ya, kan? Jualan masker segala macam itu ya musibah, cuman ya selalu ada gitu. Kalau Allah menghendaki kebaikan, ada aja sebabnya, ya kan? Baik, ada sebuah hadis Nabi nih. Jika Allah menghendaki ketetapan tentang pertolongan Allah, jika Allah pengen takdirnya, ketetapannya terjadi, bahkan orang yang pintar jadi bodoh bu. Kalau Allah pengen nih, Allah punya takdir kan, Allah takdirkan begini. Itu kadang-kadang orang yang pintar jadi on gitu, jadi hilang
Kok dia bisa ya? Kan dia orang pinter. Kok jadi begitu sih? Begini punya hadisnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kata Nabi, idza aradallahu infadha qada'ihi wa qadarihi zawil salaba zawil uquli uqulahum hatta idza nafada qada'ahu wa qadarahu wa madha amrahu a'ada ila zawil uquli uqulahum wa waqatin nadama rawaddailami. Artinya, kata Nabi, jika Allah menghendaki qada dan qadarnya atau ketetapannya akan terlaksana, Allah akan cabut akal fikiran dari seseorang dari kepalanya, sehingga orang itu tidak akan mengerti seperti orang yang tidak punya kesadaran. Dan begitu udah selesai urusannya, baru dia sadar lagi tuh. Begini maksudnya, Bu. Ada nggak orang pintar ketipu? Kan dia pintar. Ada pintar ya? Emang udah gini, ada orang ditelepon, Pak, anak Bapak kecelakaan nih Pak, di ruang ini Pak, di ruang darurat nih Pak, transfer. Ada nggak dia yang transfer? Dia orang pintar, padahal kerja di bank dia. Dia mungkin juga orang pintar ya. Dia transfer tuh, ya Allah, ini karena udah dioperasi nih Pak, tinggal ini ucus udah gantung heweng-hewengnya. Kata dokter mesti ada uang jaminan Pak, 20 juta. Dia transfer nggak tuh? Udah transfer. Alhamdulillah Pak, udah nyambung Pak, ususnya udah nyambung lagi, ususnya udah dilem Pak, pakai lem Ibon. Udah gini, tutup, baru sadar nggak dia? Anaknya nelpon, kamu di mana? Aku di rumah Bu. Lah, tadi siapa yang nelpon? Ya Allah, gitu nggak? Ya nggak tuh? Ada nggak orang pintar ketipu? Jadi kalau Allah menghendaki ketetapan terjadi, itu Allah bikin orang yang pintar jadi on. Saya tanya, Fir'aun pintar nggak? Masa Fir'aun ngangkat Musa dari sungai? Kan dia yang bikin kebijakan. Setiap bayi yang lahir diapain? Giliran Musa yang nyangkut malahan diapain? Bahkan akan muncul beragam keanehan. Ya enggak? Kok bisa ya Fir'aun? Ya enggak tuh? Nih ayat pertama. Musa kan minta sama Allah, ya kan? Qad utita su'laka ya Musa, semua yang kau minta aku berikan. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Bukankah aku berikan kepada kamu pertolongan sejak kamu jadi orang? Ini yang pertama. Id auhayna ila ummika ya Musa. Ingat enggak Musa, waktu kami wahyukan kepada ibu kamu. Apa wahyu Tuhan kepada ibunya Musa? Anikdhi fihi fit tabut, masukkan bayi kamu ke dalam tabut, dalam kotak. Ya kan? Wahai ibunya Musa, habis masuk dalam tabut, faqdhihi fil yammi, kita lemparin ke sungai. Falyulqihil yam, ntar itu sungai akan membawa kotak itu di pinggir sungai. Bahkan Tuhan ceritakan dengan detail tuh. Masukin ke kotak, ntar hanyutkan sungai Nil, ntar jangan takut, ntar aku jadikan ini boxnya nggak ke tengah, kalau tengah nganyut dia, tenggelam. Ini di pinggir. Untung di sungai Nil ya, kalau di Ciliwung nyangsrang itu di Kalibata ya. Diambil kotaknya, dibuang bayinya kalau Ciliwung tuh. Kan nyangkut, itu kata Tuhan, falyulqihil yammu bisahil. Ntar itu kotak nganyutnya di pinggir. Ya'khudhu aduwli wa aduwlu, akan diambil oleh musuhku dan musuh dia. Bahkan pertolongan Allah, lihat yang saya garis merah ini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'alaini. Kalimat wa alqaitu ini artinya ini, dan aku berikan kepada engkau Musa rasa cinta mahabbah dari diriku. Apa maksudnya? Setiap orang yang melihat kamu langsung tertarik kepada kamu. Musa tuh kayak Nabi Yusuf, cakap dari kecil. Nih, singkat cerita, begitu Musa di sungai, ini kan, mohon maaf nih gambar hanya ilustrasi aja ya, hanya ilustrasi. Begitu dia hanyutkan ke sungai, dibuka kotaknya, isinya apa? Bayi. Itu yang lihat langsung terpesona, ya nggak tuh? Kok bisa terpesona? Allah yang bilang wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku berikan kepadamu mahabbah, rasa cinta, ya, ingat. Ya. Rasa cinta yang datang dariku. Apa dalam tafsir, setiap orang yang melihat kamu jatuh cinta kepada kamu. Gitu tuh. Dulu zaman-zaman di pesantren diajarin tuh, baca ini berkali-kali agar orang melihat kamu jadi tertarik begitu tuh katanya. Silakan diamalkan. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan, aku berikan pada kamu mahabbah yang datang dari diriku. Setiap orang melihat kamu langsung tertarik. Begitu boxnya dibuka, ya enggak?
Dibuka nih, ini gambar hanya ilustrasi saja, ya kan? Sekedar saya nemu di internet, ya kan? Buku itu dibuka, ya nggak tuh? Isinya apaan? Bayi. Apa kata kan gini? Begitu dibuang ke sungai, Musa punya kakak perempuan ya. Kata ibunya, kak, itu adik kamu Musa, ibu anyutin di sungai. Tolong lihat kemana jalannya. Ya nggak? Takutan yang serang ke Ciliwung gitu kan. Tolong liatin ya. Kan itu box bayi jalan, kakaknya ngapain? Ikutin ini ayatnya. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan ngikutin tuh bayi, ngikutin kotaknya kan. Dia ngelihat Musa nyangkut di mana? Di belakang istana Firaun. Iya kan? Dan dia juga ngelihat dibuka kotaknya. Begitu kan tadi ayat lain kata istrinya Firaun, "Ya busyra hadza gulam." Cakep banget nih anak. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Kata Quran, asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu waladan. Siapa tahu berguna buat kita. Kita angkat jadi anak aja tuh. Padahal suaminya punya kebijakan, ada bayi laki-laki, dia apain? Kok dia nggak kepikiran? Jangan-jangan ini orang takut dibunuh nih anaknya dibuang ke sungai. Dia nggak kepikiran ya. Fly. Nggak sadar tuh tadi tuh. Jika Allah menghendaki takdirnya terjadi, orang pintar jadi on. Ya nggak tuh? Masa dia yang miara ya? Akhirnya Musa diangkat dari sungai, yang namanya bayi nyusu nggak? Kan Fir'aun dan istri manggil semua ibu-ibu yang punya bayi untuk nyusuin Musa. Mau nggak Musa nyusu? Kata Quran, wa harramna alaihil maradi amin qablu. Aku haramkan engkau Musa untuk nyusu bersama siapapun. Saat itu Musa Allah jadikan nggak mau nyusu, dia mingkem. Mak nih Musa nggak mau gini. Kalau bapak kan mangap aja ini. Tapi Musa dia nggak mau kalau ini. Gitu kan. Nabi Musa wa harramna alaihil maradi'a min qablu. Aku jadikan engkau Musa enggak mau netek sama siapapun. Pertolongan dari mana nih? Semua udah diatur gitu tuh, ya kan? Musa begitu kakaknya datang nih, idtamsi ukhtu, kan kakaknya ngeliat tuh. Kakaknya denger, adanya enggak mau ngapain? Enggak mau nyusu, kan bingung Firaun. Ini anak kok aneh banget nih. Sampai situ dia nggak mikir, jangan-jangan ya anak yang bakalan, dia nggak pikiran tuh, dia tetap aja tuh rawat tuh bayi. Apa kata kakaknya? Berkatalah kata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepada kamu orang yang akan memeliharanya? Kata kakaknya, di kampung ada seorang ibu, kayaknya kalau dipanggil dia mau dah ini bayi kayaknya mau dah. Siapakah ibu ini? Ibunya sendiri. Sampai belum sadar Firaun, kan datang tuh ibunya. Mau nggak Musa nyusu? Kenapa mau? Ibunya, ya nggak? Sampai sini Firaun nggak sadar, dibayangin tuh. Itulah kalau Allah yang memberikan kemenangan ya bu, ya nggak? Itu orang yang pintar jadi on, ya nggak? Tadi itu kata Nabi, jika Allah ingin ketetapannya terjadi, Allah ambil akal orang tuh. Ntar sehingga dia nggak sadar, begitu udah kejadian, ya Allah, kemarin kenapa saya transfer ya? Ya nggak tuh, ya kan? Ya nggak? Kayak tadilah bapak punya istri udah pinter cakep, kok bisa itu pertolongan Allah Pak Ustaz. Dia sadar pas punya anak 3 Pak Ustaz. Mas, kok aku mau ya Mas nikah sama kamu Mas. Aku juga bingung dulu deh ya. Kau mau sama aku ya nggak tuh. Singkat cerita, apa kata tadi di kakaknya nih, faraja'naka ila ummiha. Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Kan mau Fir'aun tuh udah panggil lah, mau ya nggak tuh. Ibunya datang, Musa menyusu. Bahkan kemarin kan waktu pertama lahir nyusuin di kampung tuh, ketakutan takut ketahuannya. Sekarang di mana nyusuinnya? Istana, AC, ya nggak tuh, fasilitas, ya nggak tuh, ya nggak, buah-buahan, minuman, es kelapa hijau, bekuat cuman ini, ya nggak. Nggak ada yang cair, gue yang cair ini ya Allah. Ya dapat es kelapa beku. Dari tadi pengen minum ini. AC, ya nggak tuh, ya nggak? Bahkan dalam tafsir ibunya dibayar sama Fir'aun. Kok dibayar? Dia nggak tahu kalau itu ibunya. Udah ketemu anak, itulah bu kalau kita percaya sama omongan Tuhan. Maka kalau nyuruh kerjain. Kan ibunya percaya tuh sama perintah Allah, ya dibuang ke sungai segala macam. Pertama berpisah sama anak berat nggak? Tapi begitulah ntar ketemu lagi ntar. Kita kadang nyuruh anak kita sekolah, mungkin pesantren, sekolah jauh, luar kota, dia kuliah ya nggak? Berat nggak pisah sama anak?
insya Allah dia akan balik lagi sama kita dalam bentuk yang sudah berubah jadi anak yang baik, yang pintar, yang begini, yang begitu tuh, ya kan? Singkat cerita, dan kata Allah, kamu pernah tadi tuh akhirnya kan ibunya ketemu lagi ya, senang gitu kan, kumpul lagi. Bukankah ini pertolongan Allah? Ingat, padahal Fir'aun udah ngimpi-ngimpi akan ada bayi lahir yang akan menghancurkan dia. Bahkan dibuat kebijakan ya, setiap bayi laki-laki lahir Bani Israel bunuh. Tapi giliran yang lahir Musa malahan dia piara, dia sekolahin SDIT, ya nggak tuh? Sekolahin ya nggak tuh? Panggil guru les, ya nggak? Di SDIT, Nabi Musa tahfiz Quran, ya kan, segala macam, ya nggak tuh? Fir'aun yang beliin bajunya, ya kan? Dia ngerawat. Dialah yang selama ditakutin gitu, ya nggak? Ibarat kata orang miara anak macan, ya nggak tuh? Gitu tuh ya. Gitu tuh Musa tuh, ya kan? Dan kalau bukan karena pertolongan nggak mungkin. Gini Bu, kadang-kadang Allah ngasih pertolongan dalam bentuk yang kita nggak sangka-sangka, kita nggak duga-duga. Ntar kita lihat lagi berikutnya. Singkat cerita, kan Musa mulai dewasa nih, dewasa di istana kan, istana. Musa pernah nggak dengar cerita? Seharusnya dia keluar ngelihat dua orang lagi berantem kan, satu dari keluarga Fir'aun, satu dari keluarga Bani Israel. Musa pisahin, nggak sengaja. Yang dari keturunan Fir'aun kepukul, meninggal dunia. Kan Musa kuat tuh, gua kepret meninggal loh gitu. Jadi dipisahin itu kan kepukul ya meninggal tuh. Maka Musa dituduh membunuh. Kabur kemana Musa? Ke negeri Madian. Yang nanti ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib. Nikah di sono. Ya enggak tuh? Ya kan, jadi mantu. Panjang lagi ceritanya tuh. Singkat cerita, kata Allah, dan kamu pernah membunuh orang wahai Musa, lalu kami selamatkan engkau dari kesusahan, dan engkau tinggal di negeri Madian berapa tahun, kemudian kamu datang menurut waktu yang telah ditetapkan wahai Musa. Maksudnya begitu banyak pertolongan Nabi Musa ya. Ini Allah menakdirkan akan menyelamatkan Nabi Musa. Maka Allah hilangkan kesadaran dan akal fikiran Fir'aun. Bahkan di Quran ketika cerita yang tadi itu ada kalimat yang terulang-ulang, kalimat wahum la yash'urun, kalimat dan mereka pun tidak menyadarinya. Ini nih, kalimat wahum la yash'urun, bukan yang pertama dulu nih. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan pada ibunya Musa untuk menyusukan dia. Hilang, ya kan? Musa hilang, nggak tahu nih kenapa nih. Itu tuh mati kali. Ya baik. Wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusukan dia. Kalau takut buang ke sungai. Tadi itu ya. Ntar nyangkut di pinggir sungai. Jangan takut, jangan sedih. Aku akan kembalikan Musa kepada kamu. Kata Allah. Allah berfirman kepada ibunya. Cabut kali. Hah? Atau air, matiin air. Ada yang gosok kali ini. Apa yang gosok Pak? Air. Kalau kulkas, cabut kulkas. Den, kulkas cabut Den. Lagi nonton tinju, listrik turun lagi ya nih. Akhirnya Fir'aun mengangkat Musa dari sungai tadi kan, dan dirawat ya kan. Kemudian istrinya ngambil dari sungai, dia berkata jangan dibunuh yang ini, siapa tahu berguna buat kita angkat jadi anak. Begitu dibuang ke sungai, ibunya Musa bingung ya kan, sampai akhirnya dipertemukan tadi yang saya ceritakan tuh ya. Ada sebuah kalimat syair bilang begini, idza aradallahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudi. Jika Allah menghendaki sebuah kebaikan tersebar Bu, ada aja lisan yang hasad. Ibu dagang nih, laku. Ada nggak orang yang hasad? Ngomong begini, ngomong begitu, difitnah. Jangan makan di situ. Dia masaknya pakai celana. Ya kalau nggak pakai celana, kerebutin larang ibu, ya gak? Ya kan? Ada nggak orang kalau bisnis kuliner fitnah memfitnah? Ada nggak tuh? Jangan beli es di situ, airnya air kali Ciliwung. Kalau saya kan batu es yang asli nih Bu, gitu kan? Ya, orang dijatuh-jatuhin, dia diangkat-angkatin. Ada nggak tuh? Jadi kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan kesebar, ada aja orang yang hasad. Gara-gara orang yang hasad, ibu jadi terkenal. Ya nggak tuh?
gara-gara difitnah malahan jadi terkenal. Iya, mohon maaf nih, udah cair dikit ya, udah cair dikit. Enak kelapa hijau. Beku. Ntar bulan depan. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, ada aja orang yang hasad. Gara-gara hasad jadi terkenal ya, ada nggak tuh? Kan orang tadi semakin dilarang semakin penasaran. Tahu nggak kayu gaharu? Kayu gaharu tahu nggak? Wangi nggak dia? Kapan wanginya? Kalau dibakar. Kalau bukan karena api yang membakarnya, kayu gaharu nggak kecium baunya. Sama kadang-kadang ada orang yang iri sama kita, hasad, kita dibilang begini-begini, makin keciumnya nggak tuh? Makin banyak difitnah, makin banyak orang yang tahu, ya nggak tuh? Selama kita baik, kita benar, difitnah, malahan rugi yang memfitnah gitu. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, jadi gini, kita nggak perlu iklan, orang lain yang iklanin. Walaupun negatif campaign ya, walaupun black campaign ya, walaupun propaganda ya, jangan makan di situ. Dia tuh nggak sehat, ya nggak, mecinnya baskom. Ya kan, biarin aja ya kan. Ntar ya orang penasaran, ya kan. Semakin difitnah semakin penasaran gitu tuh. Kayu gaharu, saya ulangi, kayu gaharu wangi nggak? Kapan wanginya? Ibu kalau mau wangi bakar bu, ya kan, biar wangi. Baik, sekarang pertolongan Allah pada intinya Nabi Musa tuh dari sampai puncaknya ketika dia berdakwah dengan Fir'aun. Fir'aun marah, diapain Nabi Musa? Dikejar-kejar ya. Di depannya Laut Merah, di belakang Fir'aun dan tentaranya. Hampir ketangkap. Apa kata kaum ya Musa? Kata kaumnya, inna lamudrakun. Musa, kita ketangkap nih. Apa kata Nabi Musa? Dia punya pengalaman bertahun-tahun ditolong Allah. Apa kata Musa? Qala kalangga inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Tuhan bersama kita yang akan nolongin kita. Kita nggak bakalan dia bisa. Aku yakin Tuhan nolongin. Ketika Musa ngomong begitu bu, Musa tahu nggak pertolongan Allah berikutnya dalam bentuk apa? Dia nggak tahu. Musa tuh laut di depan, gimana ntar Fir'aun? Enggak, Tuhan nolongin kita. Ketika dia bilang Tuhan nolongin, dia tahu nggak ntar apa yang terjadi? Nggak tahu. Tiba-tiba Allah berkata, ya Musa idrib bi asokal bahro. Dengan tongkatmu apain tuh lautan? Pukul ya. Dipukul pakai tongkat, tebelah lautan. Ketika Musa tadi dia juga nggak, emang Musa, wah kayaknya tebelah kayaknya nih, tebelah, nggak tahu Musa. Dia mengira nggak kalau tembakan tebelah? Wahai Musa, kita ketangkap, nggak, ntar dia tebelah dikit lagi nih. Musa nggak tahu. Dia juga nggak tahu gimana caranya Tuhan menyelamatkan dia, ya kan? Dia tapi yakin Tuhan nolongin saya. Gimana Musa bentuknya? Nggak tahu, pokoknya ntar nolongin dah. Tiba-tiba dengan wahai Musa ada firman, tunjuk pukul tuh lautan berubah jadi jalanan. Kagetnya Musa, hah? Ayo kita nyebrang, ya kan gitu, ya kan? Nyebrang selamat di Sinai, Fir'aun nyebrang, apa yang terjadi? Tenggelam. Jadi kalau Allah ingin menolong hambanya bu, kadang-kadang di luar pertolongan Allah itu kita nggak sangka. Anak kita ulangan, ayah, aku mau ulangannya, doa anak pakai doa Nabi Musa. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kan anak kita mau ulangan, doa anak, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Begitu dia ulangan, soal dibagiin susah soalnya. Ya Allah, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Di meja contekan semua. Ya Allah, di meja nih, ya enggak? Bekas anak sore Pak, ya enggak tuh? Wah, contekan semua nih, pertolongan Allah, ya enggak? Begitu dia pulang, kok nilainya bagus nak? Yang awas tidur ya. Pertolongan lagi tuh, dalam bentuk yang lain, ya enggak tuh? Doa nak, pas doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli, bagian soal susah, tiba-tiba mejanya terbelah, brak aja, nggak jadi ulangan dia, ya nggak tuh? Kata guru, kamu setiap ulangan meja pecah mulu, tanpa terbelah. Ini doa Nabi Musa nih gitu. Kadang-kadang kita pun, saya bu punya pengalaman, ibu juga sama. Kita nggak tahu saat itu pertolongan dalam bentuk apa. Ibu tahu nggak waktu itu? Kan tahu baru sekarang kan? Sekarang kita baru tahu. Dulu ketika kita gagal mau kuliah di sini, kita nggak tahu mau kuliah di mana ya. Kemudian kuliah di tempat yang satu lagi dan ketemu, oh begini ternyata di kampus yang kita nggak rencanakan ketemu jodoh, ya nggak tuh. Gara-gara di situ jadi kerja di sini, ya nggak. Kadang-kadang Tuhan tuh punya rencana dan kita nggak tahu, tapi kita yakin, wah keluar lagi nih, ya kan. Ada bab yang namanya pertolongan Allah, Nasrullah. Ini akidah nih, akidah keyakinan.
Maka jangan pernah tuh walaisal ya'su min akhlaqil muslimin. Putus asa bukan akhlak orang Islam. Kita belajar daripada pejuang-pejuang Palestina tuh ya. Bagaimana keyakinan, pertolongan Allah ya kan. Kan secara logika tuh bahkan para analis militer itu bingung bagaimana menganalisa kemenangan pejuang Palestina tanggal 7 Oktober tuh, ya enggak? Israel punya apa namanya tuh Iron Dome, punya apalagi ini tembok segala macamnya. Itu nggak mungkin. Mereka juga bingung kok bisa ya tanpa terdeteksi dengan apa namanya itu dengan pasukan terbang ada yang itu nggak masuk akal itu. Ya enggak? Artinya Israel yang selama ini pasukan terkalahkan paling kuat di dunia di Timur Tengah ya, cuman kalah dengan peralatan sederhana ya kan? Dan tanggal 7 Oktober itu kekalahan yang luar biasa kan, markas-markas militer Israel itu diserang, diserbu, ditangkepin gitu ya. Itu nggak masuk akal tuh Bu. Buat orang yang tidak yakin adanya Nasrullah. Buat kita yang yakin adanya Nasrullah, ya kan? Nabi Muhammad waktu hijrah Mekah ke Madinah, ada nggak pertolongan Allah? Ya kan? Ini cerita Isra Mi'raj ya, yang tadi saya bilang tuh. Ya kan, Nabi lagi sedih-sedihnya dikasih jalan-jalan tasliyah pelipur larat, ya kan? Ini sekarang pertolongan Allah ketika pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Kan begini. Waktu itu Nabi dari rumahnya Abu Bakar ngumpet di Gua Thur kan? Gua Thur sebentar. Gua Thur tuh Bu, Gua Thur tuh nggak seperti Gua Thur itu tidak seperti Goa apa namanya? Nggak kayak Goa Hiro. Kalau Goa Hiro itu kan dalam. Saya mau gambar Gua Thur. Lah, hilang lagi. Baik, dah muncul. Ting. Nih kan Nabi keluar dari rumahnya kan nggak langsung ke Madinah kan? Nabi kan ngumpet di Gua Thur, di bawah Gua Thur. Gua Thur tuh Bu, dia bentuknya nggak dalam, dia cuman kecil doang kan. Artinya begini, kalau orang ngumpet ada orang duduk di dalamnya, kelihatan orang nih Gua Thur nih. Jadi kalau Nabi Muhammad dan Abu Bakar duduk di sini, siapa ini ya? Abu Bakar ya. Ini kalau Nabi Muhammad dan Abu Bakar duduk, orang dari luar kelihatan Bu, kelihatan. Beda kalau Gua Hiro kan gede. Kita dalam sejarah Islam tuh banyak tuh cerita Gua Ashabul Kahfi ngumpet di Gua kan, Gua Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad menaik wahyu di Gua Hiro, bersembunyi di Gua Suruh Hijrah. Pangeran Diponegoro di Gua apa? Gua Selarong di Yogyakarta. Jadi dalam Islam tuh gua tuh punya banyak cerita gitu. Kapan-kapan kita bahas. Sehingga cerita Nabi ngumpet di Gua Sur, ya kan? Saat itu ketika Nabi bersembunyi, duduk, ada beberapa orang kafir Quraisy sampai di depan mulut goa. Logikanya ketahuan nggak? Tapi kita yakin ada bab yang namanya Nasrullah. Ada beberapa riwayat. Katanya di depan mulut goa ada sarang laba-laba. Di depan mulut goa ada sarang burung merpati. Logikanya kalau di dalam ada orang, hancur dong sarang laba-laba. Kalau ada orang dalamnya, burung merpati pada terbang ya. Ya kan? Maka dia mengatakan adanya sarang laba-laba itu pertolongan Allah buat Nabi. Maka banyak tuh ibu-ibu di rumahnya sarang laba-laba nggak dibersihin. Saya tanya kenapa Bu? Dia nolongin Nabi tadi. Biarin ya udah, biarin aja. Kalau ibu demen ya nggak. Kalau ibu demen biarin aja ya nggak. Ya kan? Kadang-kadang tuh Nabi juga nggak tahu ya. Kan ketika waktu itu kan kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita ketahuan Nabi. Kita ketahuan kan Abu Bakar ketakutan dia. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Ketika Nabi bilang jangan takut, Tuhan bersama kita, Nabi tahu nggak pertolongannya apaan? Nggak, Nabi juga nggak tahu, tapi dia yakin ya nggak? Dalam riwayat itu ayatnya kan Allah berikan tentaranya, tentara yang tidak kelihatan, ya kan? Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, ya kan? Dan Allah berikan kepada Nabi pertolongan tentara yang tidak kelihatan. Ada yang mengatakan tadi nih sarang laba-laba, ya nggak? Burung merpati. Logikanya kalau ada orang rusak dan kabur nih burung, ya kan? Kadang-kadang pertolongan datang kepada kita ya kan? Tanpa kita sangka-sangka gitu, ya, tanpa kita duga-duga ya.
Ya Allah, ada orang berumah tangga penghasilan per bulannya sekian. Terus kalau hitung-hitung buat sekolah segala macam nggak cukup, kok bisa cukup ya? Pertolongan Allah, Pak Ustaz. Gitu aja. Nah, ada nama gitu ya. Tiba-tiba anaknya beasiswa kuliah, ada nggak tuh? Ya kan? Tiba-tiba ada aja lah kan dalam perjalanan hidup ya. Maka hidup ini perlu yakin ada bab yang namanya nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kita nggak sangka-sangka, dia bisa berangkat haji ya? Dari mana duitnya? Kok bisa iya begitu pertolongan Allah dah? Nah, ada aja dah caranya. Tiba-tiba Allah nolongin dia, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ini. Jadi beragam pertolongan Allah kepada para nabi, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain saat hijrah, saat awal dakwah, ya. Saat Allah banyak tuh menjaga Nabi dari beragam orang yang jahat kepada beliau. Ada satu ayat di Quran, Bu. Ada bentuk pertolongan Allah kepada umat Islam. Apa pertolongannya? Ini ayat kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada ketakutan mereka kepada Allah. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Jadi mereka tuh takut banget sama kamu. Kan sekali lagi contoh paling gampang sekarang di Gaza dah, Bu. Itu tentara-tentara Israel takut banget, Bu. Dia kan masuk ke Gaza pakai tank yang harganya 1, sekian miliar. Ya enggak tuh? Ya kan? Belum lagi ada tuh yang mobil-mobil yang terbaru kan? Alat bulldozer yang terbaru tuh, ya enggak? Ngumpet di dalamnya tuh ya. Begitu takutnya mereka tuh. Bahkan pengamat-pengamat militer itu orang-orang pejuang Palestina ya, bawa bom kan ditaruh di atas tanknya, ada enggak tuh? Ya kan, dia kabur begitu tuh. Saking ditakuti gitu maksudnya gitu. Ya kan? Ada hadis Nabi bilang begini, ada 5 perkara yang hanya diberikan kepadaku, tidak kepada nabi yang lain. Yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dijadikanlah musuhku takut kepadaku pada jarak aku dengan mereka masih sebulan lagi baru nyampe. Mereka takut kepadaku. Ada ketakutan tuh. Di ayat lain Allah mengatakan wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Allah lemparkan ketakutan dalam hati mereka, ke dalam hati orang-orang kafir terhadap kamu. Gitu, Bu. Ya kan? Jadi ini pertolongan Allah gitu maksud saya. Pertolongan Allah, cuma kadang-kadang manusia sekarang ya banyak pemimpin-pemimpin dunia Islam udah duniawi, materialis, ya enggak tuh. Udah tidak lagi yakin dengan nasrullah, ya kan? Tidak lagi berjuang, ya. Ini yang saya bilang tadi nih. Kata Nabi, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi. Yang pertama, aku diberikan pertolongan berupa musuhku memiliki rasa takut, gentar kepadaku, padahal jarak antara aku dengan dia masih 1 bulan lagi baru nyampe. Gitu tuh, ya kan? Jadi ibu sekalian rahimahullah, ini bab yang namanya nasrullah. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud diapain? Dibakar, ya kan? Kan ditangkap Ibrahim itu berdakwah, dibikin lubang besar, api unggun menyala-nyala gitu. Ada riwayat Ibrahim dilemparkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Anas bin Malik bercerita ada doa yang dibaca Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Jadi ada riwayat ketika dilemparkan, ada malaikat, ya Ibrahim, is'al rabbaka, minta sama Tuhan. Kau minta apaan? Kata Ibrahim, hasbi min su'ali, wallahu ya'rifu hali. Aku enggak usah minta, Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Dia hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai wakilku, cukup Allah sebagai penolongku. Singkat cerita apa yang terjadi? Allah sabdakan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Apinya padam, Ibrahim selamat, nggak kebakar dia. Ibu terpulang boleh coba. Nyalain lilin, ya, kompor di dapur, baca ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim hasbunallah wa ni'mal. Ibu pegang, melepuh insyaallah. Ya. Begini menurut saya,
Nauzubillah min zalik, siapa tahu dalam kondisi kita terdesak ya. Kan kita kadang tuh Bu perlu, kita dengar berita anak kita kuliah di luar kota, lagi sakit dia. Kita kan nggak bisa gimana coba dah. Malah terbang ya nggak tuh. Kalau di luar negeri kadang-kadang perlu ngurus tiket, ngurus visa ya nggak tuh. Kita ngapain di tanah air? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biarlah Allah sebagai penolong. Yang terakhir, gimana caranya agar Allah nolongin kita? Gimana caranya agar nasrullah datang kepada kita? Cara yang pertama doa Bu, minta sama Allah. Oke, silakan dibuka surat Ali Imran 146 147. Ali Imran yang mana nih doanya nih? 147 kayaknya. Ali Imran 147. Doa agar diberikan pertolongan. Ali Imran Ali 147. Kita langsung 147 aja ya. Ketemu gak? 147 baca ya, bareng-bareng 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Artinya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami, ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Baca nih doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Pertama ini doa mengandung pertama pengakuan. Permintaan Allah, ampunilah kami. Ya kan, dan ampunilah sikap berlebihan kami ya Allah. Pertama tuh Bu, kita kalau betul ngaku dulu saya salah ya Allah. Aku selama ini banyak dosa berlebihan, ya kan? Kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami ya Allah. Ya kan? Semoga jadi doa kita ya. Yang kedua, gimana agar Allah berikan kita pertolongan? Caranya tolonglah agama Allah, Allah akan nolongin kita. In tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. In tansurullaha, yang kalau kita nolong agama Allah, Allah akan nolongin kita dan meneguhkan kedudukan kita. Mudah-mudahan Allah gara-gara kita membantu saudara kita, Allah bantu kita juga. Ya kan? Gara-gara sering nolongin orang, Allah tolongin kita. Ya enggak? Orang perlu bantuan, kita bantu, tolong kita tolong. Ini bab yang namanya nasrullah. Ini bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kita yakin tuh bahwa wama romaita idh romaita walakinallaha roma. Yang melempar, yang menembak bukan kita, Allah yang menembak gitu tuh. Ya kan? Yang berbuat bukan kita, Allah yang berbuat. Tapi kan perlu ada sebab, ya enggak? Kadang-kadang kita kerja begini, penghasilan sekian, kok bisa ya? Ya udah Allah yang atur dah. Ya enggak? Kadang-kadang menurut aturan manusia biasa nggak berhasil, nggak menang, nggak sukses. Berhasil nggak? Berhasil. Sukses nggak? Kok sukses? Idza jaa nasrullah, datang pertolongan Allah, datanglah kemenangan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, selesai pemaparan dari Ustaz kita tentang Nasrullah. Kalau ada ayah bunda yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tunjuk tangan. Cukup ya. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni mardani. Sebab follower belum naik-naik.
Syahrini Mardani. Ya. Baik Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Kita baca doa yaitu kesembuhan Ibu Fahriyani Tamin yang sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan insyaallah bisa kembali ke keluarga dalam keadaan sehat sempurna. Al-Fatihah biniyati syifa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. Syifaan la yughadir saqaman, khusus untuk Ibu Fahriyani Tamim. Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfi, Allahumma shfi mardana warham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.